pindah ke kantor polisi atau National Guard ya yang semi militer untuk menangani permasalahan yang ada. The Floyd family says it believes what happened on May 25th was in part. Most here don't support the violence in the demonstrations, but some say without it, their voices aren't heard. That was the reaction in Minneapolis yesterday afternoon after the Justice for George Floyd! With protesters and heavy security outside the courthouse, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hitam bukan berarti berbeda, putih bukan berarti segalanya. Saya di sini akan mengajak kalian untuk lebih terbuka lagi terhadap masalah rasisme dan apa kaitannya rasisme dengan hak asasi manusia. Sebelum itu, kita harus mengenal apa itu rasisme. Rasisme merupakan paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul. Rasisme adalah paham diskriminasi suku, agama, ras, golongan, ataupun ciri-ciri fisik umum biologis untuk tujuan tertentu. Rasisme berkembang pesat di suatu negara seiring berkembangnya teknologi dan perdagangan, yang mengakibatkan berkembangnya tingkat kemajemukan dalam negara tersebut. Mitos mengenai ras unggul dan ras kelas bawah adalah faktor penyebab semakin peliknya masalah rasisme yang terjadi di suatu negara. Rasisme menjadi masalah yang sering muncul di dunia internasional. Salah satu kasus yang menjadi gerakan anti-rasisme yang sempat mengguncangkan dunia adalah kematian George Floyd yang memicu kemarahan massa dan demo anti-rasisme meledak di banyak wilayah di Amerika Serikat, yang kemudian menjalar ke kota-kota besar di sejumlah negara lain. Sehari seusai kematian Floyd, demonstrasi meletup di Minneapolis. Aksi protes kebrutalan polisi di Minnesota terhadap Floyd kemudian berkembang menjadi kerusuhan yang sangat besar. Aksi protes rasisme ini selanjutnya melebar ke Kanada, Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, Italia, sampai ke negara Asia, yaitu Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, dan sejumlah negara lainnya. Di banyak unjuk rasa terdapat slogan Black Lives Matter kerap hadir dan disertai aksi massa berlutut dengan satu kaki sebagai simbol protes kasus kematian Floyd. Di media sosial, kampanye gerakan protes ini membuat tagar dengan hashtag Black Lives Matter bertambah populer. Dukungan untuk gerakan ini muncul pula dari berbagai tokoh di dunia, pesohor, atlet, hingga kepala pemerintahan. Contohnya, kepala pemerintahan Kanada, Justin Trudeau, bahkan ikut berlutut dengan satu kaki saat menghadiri demo protes kematian Floyd di Ottawa. Sampai 3 pekan usai kasus kematian Floyd, demonstrasi besar-besaran masih berlangsung di Amerika Serikat maupun di negara lainnya. Floyd kini seolah menjadi simbol gerakan global melawan rasisme. Proses demonstrasi mengatakan itu adalah kekerasan berbasis diskriminasi rasial. Diskriminasi, rasisme, dan kekerasan terhadap warga kulit berwarna, khususnya warga kulit hitam di Amerika Serikat, seumur dengan sejarah negara ini selalu menjadi salah satu hal yang paling dibenci oleh masyarakat Amerika itu sendiri. Bahkan sudah melekat dalam masyarakat berkulit putih, yang dimana kata diskriminasi tidak hilang dan perbudakan juga tidak hilang. Jika kita sudah berbicara rasisme, tentu kita akan mendengar yang namanya HAM atau hak asasi manusia. Hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dirampas, dicabut keberadaannya, dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintahan, dan setiap orang
harus menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia. Di Indonesia sendiri merupakan negara yang berlandaskan hukum, sehingga negara wajib memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada setiap masyarakatnya. Yang mendukung terhadap hak asasi manusia adalah Deklarasi Universal yang diadakan oleh PBB sejak tahun 1950. Terdapat 30 hak asasi manusia yang ditulis dan disepakati. Kita akan melihat 5 di antaranya. Yang pertama, bebas mendapatkan perlakuan yang sama. Kita semua terlahir bebas. Kita semua memiliki pemikiran dan gagasan. Kita semua harus diperlakukan dengan cara yang sama. Yang kedua, hak tanpa ada diskriminasi. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan terhadap perbedaan secara ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, dan lainnya. Yang ketiga, hak untuk hidup. Kita semua memiliki hak untuk hidup dan hidup dalam kebebasan dan keamanan. Yang keempat, hak tanpa perbudakan. Tidak ada yang akan ditahan dalam perbudakan atau praktik perbudakan. Perbudakan dan perdagangan budak dilarang dalam segala bentuk apapun. Yang kelima, bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan. Tidak ada seorang pun yang akan mengalami penyiksaan dan perlakuan atau hukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya. Terlihat dari kelima poin di atas, rasisme dan HAM merupakan hal yang berkaitan dan sama pentingnya untuk diperhatikan. Saya di sini sebagai mahasiswa yang peduli terhadap HAM dan anti rasisme mengajak kalian untuk membuka mata kalian terhadap isu-isu rasisme, mengajak kalian untuk menerima perbedaan dan hidup berdampingan. Kita semua memiliki hak asasi manusia yang sudah melekat di diri kita sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Maka dari itu, berbijaklah bertutur kata dan bertindak. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.